penelitian ini ya beberapa partisipan penelitiannya meninggal dunia gitu ya, karena nggak tahan dengan suhu yang mungkin sampai sangat panas gitu ya, sehingga mereka akhirnya meninggal. Nah ini kan tentu sangat memprihatinkan gitu ya. Gitu. Di psikologi sendiri ya juga pada masa lalu ya ada juga beberapa penelitian yang mungkin dipertanyakan juga gitu ya, kode etiknya, etika penelitiannya. Ya misalnya di psikologi sosial gitu ya, ada yang namanya Zimbardo kalau nggak salah ya, Profesor Zimbardo ya, ingin meneliti bagaimana ketika individu memiliki peran tertentu ya, dia meneliti pada mahasiswanya sendiri gitu ya, ada beberapa mahasiswa yang terlibat. Nah sebagian mahasiswa itu diminta menjadi sipir ya, sipir penjara lengkap dengan bajunya ya, lengkap dengan atribut sipirnya. Kemudian sebagian mahasiswa lagi ya, sebagai tahanan narapidana. Ya. Dan si narapidana ini juga sama seperti ini ya, kalau sungguhan, gitu ya, narapidana sungguhan. Jadi dijemput di rumahnya, ya, kemudian seperti ditangkap polisi, gitu ya. Kemudian ketika sampai di penjara, jadi si Mbak Beli kemudian membuat penjara tiruan gitu ya, di ruang bawah tanah ya. Jadi di universitasnya itu ya, itu memiliki ruang bawah tanah gitu ya. Mungkin universitasnya Stanford ya, mungkin kan bangunan lama sehingga memiliki ruang bawah tanah ya. Nah kemudian mahasiswa yang sebagai narapidana ini ya melalui prosedur sebagaimana para narapidana sungguhan gitu ya. Jadi ketika sampai di penjara, meskipun penjaranya juga bukan penjara sungguhan ya, buatan ya, tapi prosedurnya sama dengan penjara yang sesungguhnya ya. Jadi ketika sampai digeledah, kemudian ditelanjangi, kemudian diberi pakaian narapidana ya. Nah kemudian mereka juga ditempatkan di sel-sel gitu kan. Kemudian di sana tidak ada, memang sengaja tidak diberikan jam dinding ya, sehingga mereka tidak tahu ya, yang menjadi narapidana tidak tahu berapa lama waktu berlangsung ya. Nah pada awalnya penelitian ini direncanakan selama 2 minggu, tapi pada hari ke-6 dihentikan. Kenapa? Ya, karena mereka yang berperan sebagai sipir ya, juga lengkap dengan atributnya, itu ternyata sangat agresif terhadap rekan-rekannya sendiri yang berperan sebagai narapidana. Iya. Nah ini kan kasihan, ya kan? Yang menjadi narapidana ini kan kasihan, mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Ya, nah akhirnya dihentikan. Nah ini kan eksperimen seperti ini gitu ya, itu kan sangat membahayakan. Ya bagaimana nanti yang menjadi narapidana mengalami depresi, mengalami stres, mengalami kecemasan, trauma, kan? Belum lagi luka fisik. Ya. Sementara yang menjadi sipir, penjaga, ada kemungkinan juga mengalami sesuatu yang berubah perilakunya. Dari yang awalnya mahasiswa baik-baik, pendiam gitu ya, tiba-tiba menjadi brutal. Tingkat agresivitasnya jangan-jangan naik gitu kan, tinggi setelah eksperimen itu selesai. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian dicoba untuk diantisipasi. Ya. Nah di luar negeri memang sudah lama gitu ya, bahwa kode etik ini, kode etik untuk penelitian ya, itu memang harus dilaksanakan, harus dipatuhi. Ya. Nah di Indonesia masih belum terlalu gitu ya, sudah mulai ke arah sana. Ya. Jadi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan manusia, kan, termasuk mungkin juga binatang ya, itu harus diperhatikan kode etiknya. Jangan sampai kita membuat tidak nyaman, ya, menyakiti, membuat tidak aman partisipan atau subjek penelitian kita. Ya, Anda bisa membayangkan lah, kalau misalnya Anda yang terlibat gitu ya, itu ya tentunya Anda tidak ingin mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda ingin penelitian tapi misalnya penelitian
kualitatif gitu ya, ingin mengetahui tentang healing individu yang mengalami trauma. Nah ini bagaimana? Ya, karena kan harus mengorek luka, ya kan? Bertanya sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Nah maka tentunya Anda harus menyediakan prosedur. Kalau misalnya partisipan Anda merasa tidak nyaman gitu ya, depresi lagi, ya kan? Depresinya misalnya sudah sembuh, sudah resilient, kemudian karena pertanyaan Anda yang menjadi depresi lagi, ya. Anda harus bisa memulihkan kembali, ya seperti kondisi sebelum penelitian, sebelum dia terlibat menjadi partisipan. Nah ini tanggung jawab kita sebagai peneliti. Nah, kalau Anda sebagai mahasiswa gitu ya, belum mampu melakukan terapi, belum mampu melakukan konseling, ya, nah maka Anda harus merujuk pada psikolog yang Anda kenal. Misalnya kalau di fakultas kita, ya, sebagian besar dosen itu juga berprofesi sebagai psikolog, jadi bisa dimintai bantuan. Atau kalau misalnya ada luka fisik gitu ya, nah mungkin Anda harus merujuk pada rumah sakit atau dokter ya yang sudah Anda kontak sebelumnya. Ya, itu kewajiban kita, tanggung jawab kita gitu ya. Jangan sampai kita tidak menghargai partisipan kita. Ya termasuk juga misalnya kalau Anda penelitian kualitatif gitu ya, wawancara gitu ya. Nah wawancaranya di mana nih? Ya misalnya harus di tempat tertentu gitu ya. Ya tidak di rumah si partisipan. Nah mungkin Anda harus memikirkan juga biaya transportnya, ya kan, jangan sampai partisipan rugi, ya, jangan sudah rugi waktu gitu kan, nah jangan sampai rugi secara ekonomi juga. Ya. Nah ini ternyata menarik gitu ya webinar yang saya ikuti ini, ya dan ini sesuatu yang penting juga, ya dan harus ditularkan ke mahasiswa karena nantinya kan Anda paling tidak sekali dalam hidup Anda gitu ya, Anda pasti akan meneliti, ya kan, ketika akan lulus syarat kelulusan, ya itu kan Anda harus membuat skripsi. Nah mau nggak mau Anda harus meneliti, ya itu hal-hal seperti ini memang harus disosialisasikan. Nah saya sendiri gitu ya waktu melakukan penelitian dengan remaja yang melakukan pencabulan di lembaga pemasyarakatan, memang mengajukan terlebih dahulu. Ya, jadi juga kita jadi ada namanya komisi etik, gitu ya. Kalau di Widya Mandala, ya di universitas kita, kedokteran, fakultas kedokteran yang mempelopori, ya, yang mempelopori membuat komisi etik. Ya, karena mereka kan juga berkaitan dengan manusia juga, gitu kan, penelitiannya. Ya, gitu. Mungkin tingkat universitas juga ada, gitu ya, tapi motornya adalah kedokteran. Ya. Jadi saya juga meminta ke kedokteran, komisi etik kedokteran, ya, untuk mereview, melihat ini layak apa enggak gitu kan. Nah, kemudian diberi semacam sertifikat ya, atau sertifikat surat ini oke, ya, tidak berpotensi membuat ketidaknyamanan pada partisipan. Kalaupun harus membuat ketidaknyamanan gitu ya, maka pasti akan ditanya prosedur untuk memulihkannya gimana. Nah, itu yang harus kita jelaskan. Jangan sampai tadi gitu ya, misalnya penelitiannya Simbardo tadi gitu kan. Tetapi mungkin Simbardo juga mungkin memiliki prosedur mungkin ya, bagaimana memulihkan trauma gitu kan pada mahasiswanya yang ikut penelitian. Oke, itu mungkin prolog dari saya gitu ya, sharing sedikit tentang apa yang saya dapat dari webinar yang saya ikuti. Nah, mungkin Anda juga sudah tahu gitu ya, kita masuk ke materi kita hari ini, ya, bahwa secara umum, ya, di bidang apapun, sebentar, metode penelitian. Oh, okay.
terutama di bidang sosial, ya di bidang sosial mungkin kalau saya nggak tahu kalau di teknik mungkin nggak ada kualitatif mungkin ya. Nah, tapi paling tidak di bidang sosial, kan itu ada dua metodologi penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, kenapa ada dua metode tersebut? Yang itu tergantung dari kenapa hilang? Oke, sudah terlihat lagi ya? Oke, ya. Jadi tergantung dari paradigma yang Anda pilih. Ya, Anda mau menggunakan paradigma positivistik ataukah naturalistik? Ya, naturalistik atau fenomenologi. Ya, positivistik ya ingin mengetahui sebab akibat. Ya. Nah, biasanya nanti hasil penelitiannya juga bisa digeneralisasikan secara luas pada populasi penelitian. Jadi misalnya dari sekian populasi gitu ya, 1.000 jumlahnya mungkin misalnya gitu ya, atau se-Jawa Timur ya, mungkin Anda hanya mengambil sampling ya, mengambil sebagian ya sampelnya. Ya. Nah, tapi hasil penelitian pada sampelnya ini itu bisa digeneralisasikan pada seluruh populasi. Ya, kalau populasinya se-Jawa Timur ya bisa digeneralisasikan se-Jawa Timur gitu kan. Kalau populasinya se-Indonesia bisa digeneralisasikan se-Indonesia. Ya, atau mungkin secara umum gitu ya, populasi pada individu yang dewasa awal. Ya, nah tentunya kan Anda tidak bisa mengambil semua orang yang berada di kisaran usia dewasa awal. Anda kan sampling saja, mengambil sebagian saja, tapi itu bisa digeneralisasikan pada semua individu yang berada di tahap perkembangan dewasa awal. Ya. Nah, itu ciri khasnya positivistik gitu ya, dengan dengan metode penelitian yang nantinya bernama kuantitatif. Nah, kalau naturalistik ya berkebalikan ya, jadi ingin melihat kedalaman ya, mengakui bahwa individu unik. Mungkin pengalaman satu individu tidak bisa serta-merta sama dengan individu yang lain. Ya, maka itu tujuannya penelitian yang kualitatif dari paradigma naturalistik tadi atau fenomenologi. Nah, itu ya mungkin saja gitu ya. Ada beberapa orang yang mungkin memiliki kesamaan pengalaman, kesamaan memaknai suatu peristiwa yang sama, ya bisa saja ya, tetapi tidak bisa digeneralisasikan secara luas. Jadi mungkin generalisasinya terbatas. Nah, itu salah satu pembeda juga antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, mengapa sih perlu metode penelitian? Ya, karena ini kan sesuatu yang ilmiah gitu ya. Jadi diperlukan metode yang akurat, yang valid, ya, dan sudah teruji ketika akan meneliti sesuatu. Apalagi objek penelitian kita, psikologi, adalah manusia. Ya. Kita kan meneliti aspek dari manusia, entah itu pikirannya, perilakunya, perasaannya, ya, persepsinya. Nah, ini kan sifatnya dinamis. Ya. Maka diperlukan metode yang tepat, ya, yang sesuai dengan situasinya. Nah, tentunya ini juga berdasarkan pengalaman dan sudah diuji coba, gitu ya, sehingga metode yang kita kenal sekarang ini ya bisa kita gunakan untuk melakukan penelitian di bidang psikologi. Nah, ini tadi ya, ada dua paling tidak, kuantitatif dan kualitatif. Ya, tergantung dari tadi paradigma yang Anda pilih. Ya. Kuantitatif, ya ini biasanya mengukur tingkat kejadian, ya, misalnya misalnya seberapa tinggi self-regulasi individu, ya, atau misalnya berapa banyak tindakan, misalnya seberapa sering
ya, individu melakukan perilaku bullying misalnya, seberapa sering individu nonton sinetron misalnya, seberapa sering individu membuka gadget misalnya. Ya. Nah, biasanya pertanyaan penelitiannya ya biasanya menggunakan kata tanya apa. Ya. Jadi Anda bisa misalnya melihat perbedaan gitu ya. Apakah ada perbedaan gitu ya tingkat stres mahasiswa yang mengikuti kuliah secara daring dan secara luring misalnya. Ya. Maka Anda melakukan uji perbedaan. Atau misalnya Anda ingin melihat sebuah hubungan antara konsep psikologi yang satu dengan konsep psikologi yang lain, ya, yang tentunya yang relevan. Ya. Jadi misalnya hubungan tingkat stres dengan motivasi belajar mahasiswa pada saat kuliah daring misalnya. Nah, Anda ingin melihat gitu ya, apakah tingkat stres ini memiliki hubungan, memiliki korelasi dengan motivasi belajar. Apakah semakin tinggi tingkat stresnya, motivasi belajarnya semakin turun. Nah, itu ciri khasnya kuantitatif. Nah, kalau kualitatif, seperti yang saya katakan tadi, menggali informasi yang mendalam, gitu ya. Bagaimana sih individu memaknai pandemi corona ini? Faktor-faktor apa misalnya individu masih bisa merasa rileks gitu ya di tengah pandemi corona ini. Ya. Jadi pertanyaannya mendalam. Ya, kalau kuantitatif kan misalnya hanya mengukur tingkatannya gitu kan, levelnya, seberapa tinggi stres gitu kan, seberapa sering misalnya individu membuka gadget dalam sehari misalnya. Ya. Nah, maka dalam kualitatif pertanyaan penelitian yang diajukan biasanya bagaimana, ya, atau bisa juga mengapa. Ya, tapi lazimnya bagaimana. Ya. Bagaimana resiliensi individu menghadapi pandemi COVID-19 misalnya. Nah, Anda bisa menggali informasi yang dalam gitu ya, sehingga misalnya tahu faktornya apa gitu kan, terus dinamikanya, resiliensi bagaimana, gitu kan, dampaknya seperti apa dalam diri individu. Itu bedanya kuanti dan kuali. Nah, metode kuantitatif ya itu ada beberapa macam, ya misalnya deskriptif, studi deskriptif, kemudian ada komparatif, korelasional, dan kausal eksperimen. Ya. Sementara metode kualitatif juga memiliki ragamnya, ya. Ada fenomenologi, ada case study, ada grounded theory, ada etnografi dan biografi. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi gitu ya, sebenarnya ini juga berlaku umum ya untuk semua bidang ilmu sosial. Ya. Hanya memang kadang-kadang ada yang khas gitu ya, misalnya etnografi biasanya sering dilakukan oleh peneliti di bidang antropologi. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Tapi psikologi juga boleh, ya, juga bisa menggunakan etnografi, melakukan penelitian etnografi. Nah, untuk kepribadian misalnya, ya, nah mungkin kita juga bisa gitu ya melakukan penelitian etnografi. Ya. Jadi metode ini gitu ya, baik yang kuantitatif, kualitatif, ya, tentunya bisa kita gunakan juga gitu ya kalau kita tertarik meneliti yang ada kaitannya dengan psikologi kepribadian. Ya, jadi metode kuantitatif, ya, ini penjelasannya masing-masing gitu ya. Misalnya yang tadi gitu ya, jenisnya yang penelitian deskriptif, ya, ini hanya mendeskripsikan subjek atau objek yang diteliti. Ya, biasanya hanya satu konsep psikologi saja, gitu ya, atau satu variabel saja.
Oke, kalau Anda di sosiologi tentunya satu konsep yang kaitannya dengan sosiologi gitu kan. Kalau di antropologi ya mungkin bisa juga gitu ya menggunakan metode kuantitatif ya, tapi memang seringnya kalau antropologi kualitatif ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kuantitatif. Atau di ekonomi misalnya ya, di bidang ekonomi juga bisa ya melakukan penelitian deskriptif ya terkait dengan bidang ekonomi, misalnya perilaku konsumen misalnya ya, ingin tahu persepsi konsumen terhadap produk mie yang baru misalnya ya. Tuh. Nah, contohnya apa ya? Contohnya ini misalnya studi kuantitatif deskriptif perilaku konform pada dewasa awal yang gemar ke klub malam. Ya. Jadi ini penelitiannya Jocelyn Anastasia ya, salah satu mahasiswa kita juga ya di Fakultas Psikologi Widya Mandala ya, kakak angkatan Anda ya. Kebetulan saya yang menguji ya, salah satu pengujinya ya. Jadi si Jocelyn ini berusaha menggambarkan ya, perilaku konformitas pada orang dewasa awal yang ke klub malam ya, yang sering ke klub malam ya. Apakah tingkat konformitasnya tinggi rata-rata ya, sehingga mereka kok sering ke klub malam. Nah, ternyata setelah diteliti tingkat konformitasnya cenderung rendah ya. Nah, mereka ke klub malam karena compliance ya, bukan konformitas ya. Nanti di psikologi sosial kita belajar bedanya konformitas dan compliance ya. Kalau konformitas hanya ikut-ikutan saja, tapi kalau compliance ada tawaran dan kita setuju. Nah, ternyata yang dewasa awal ini setelah dianalisa ya konformitasnya rendah. Nah, tetapi si peneliti ini Jocelyn ya ketika di pembahasan kan juga melakukan pembahasan bahwa kemungkinan yang membuat mereka sering ke klub malam adalah karena perilaku compliance ya, karena terbukti konformitasnya rendah. Nah, ini contoh studi kuantitatif deskriptif ya gitu. Kemudian penelitian komparatif, mengetahui perbedaan pada populasi penelitian ya. Tadi saya contohkan misalnya ada nggak sih perbedaan misalnya tingkat stres gitu ya, mahasiswa mengikuti kuliah daring dan kuliah luring. Jangan-jangan kalau daring ini stresnya lebih tinggi gitu kan. Nah, contohnya apa? Ini saya contohkan kebetulan ini bimbingan saya, mahasiswa bimbingan saya sudah lulus ya. Baru semester lalu lulus ya. Perbedaan suicide ideation ya, keinginan bunuh diri, ada pikiran bunuh diri pada remaja ditinjau dari Big Five personality traits ya. Nah, personality traits ini, Big Five ini kan kaitannya dengan psikologi kepribadian juga kan. Itu. Jadi ada 5 traits kepribadian gitu kan. Misalnya ada neuroticism, ada extraversion ya. Kemudian ada yang open minded ya. Nah, ini masing-masing dilihat ya tingkat suicide ideation-nya ya, pikiran untuk bunuh dirinya lebih tinggi yang mana nih di antara kelima traits ini ya. Nah, ternyata setelah dilakukan pengambilan data kemudian dianalisa ya, yang pada neuroticism cenderung lebih tinggi. Nah, itu. Nah, dari temuan ini tentunya bisa diberikan saran gitu ya. Misalnya bagaimana untuk tidak memiliki suicide ideation gitu kan pada remaja, terutama mereka yang memiliki trait yang neuroticism. Nah, itu. Nah, jadi sebuah penelitian ya pasti memiliki saran yang praktis, yang aplikatif. Ya. Oke, kemudian penelitian korelasional ya, asosiatif, mengetahui hubungan antar variabel kan antara paling tidak ya minimal 2 konsep psikologi ya. Jadi misalnya ini mahasiswa bimbingan saya juga ya, si Grace ini
ya, hubungan antara religiusitas dengan kecenderungan bunuh diri pada individu dewasa awal. Ya. Nah, ternyata setelah diteliti ada hubungannya gitu ya. Semakin tinggi religiusitasnya, semakin rendah kecenderungan bunuh dirinya. Ya. Nah, maka mungkin bisa disarankan gitu ya, dekat-dekatlah dengan Tuhan gitu kan, sering berdoa, tingkatkan religiusitas ya, supaya kalau memiliki masalah ya tidak memiliki kecenderungan bunuh diri. Ya. Nah, ini contoh penelitian korelasional ya, mengetahui hubungan antar variabel. Kemudian ada penelitian kausal eksperimen mengetahui penyebab atau pengaruh antar variabel. Kalau yang tadi hanya hubungan gitu kan, semakin tinggi variabel yang satu, apakah semakin tinggi variabel yang kedua gitu kan? Atau semakin tinggi variabel yang pertama, variabel yang kedua semakin rendah. Ya. Nah, kalau penelitian eksperimen ingin mengetahui penyebab atau pengaruh antar variabel. Ya. Misalnya ini, ya, dari Nur Masya Ulya, gitu ya. Ini penelitian eksperimen, ya, pengaruh metode pembelajaran dan tipe kepribadian terhadap hasil belajar bahasa Arab. Ya. Nah, eksperimennya tentunya yang pengaruh metode pembelajaran ini. Ya. Jadi mungkin ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol, gitu kan. Kelompok eksperimen diberikan metode tertentu ya yang diuji, ya. Nah, nanti hasilnya dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kalau nilai bahasa Arabnya itu lebih tinggi pada kelompok eksperimen, maka metode ini dianggap berhasil. Ya. Nilai bahasa Arabnya tinggi karena menggunakan metode pembelajaran ini. Ya, karena pengaruh metode pembelajaran ini. Ya, gitu. Nah, bisa juga tanpa kelompok kontrol gitu ya. Jadi dilihat pretest dan post-testnya. Ya, tapi saya rasa lebih baik kalau ada kelompok kontrol. Jadi memang bisa membandingkan. Ya, kalau diberi perlakuan seperti ini, ya, apakah hasilnya berbeda dengan yang tidak diberi perlakuan? Ini penelitian eksperimen. Ya. Nah, bagaimana dengan yang metode kualitatif? Ya, salah satunya tadi jenisnya adalah case study atau studi kasus. Ya, peneliti kasus secara rutin menyediakan informasi tentang sifat dari kasus, latar belakang sejarahnya, hubungannya, dan konteks-konteks serta mengenai informan mereka. Ya, contoh, ya, ini penelitian saya sendiri. Ya, jadi saya lihat ada banyak kasus remaja yang melakukan pencabulan, ya, ada banyak kasus. Nah, saya tertarik ya meneliti kasus tersebut, ya, karena saya dari psikologi, maka saya kaitkan dengan salah satu konsep psikologi. Ya, yang saya gunakan adalah moral disengagement. Ya. Nah, tentu pemilihan moral disengagement ini bukan asal tuding gitu ya, tapi juga melalui studi literatur terlebih dahulu. Ya kan, apa itu moral disengagement, kemudian kaitannya dengan perilaku kriminal. Ya, dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, itu. Ya, jadi kemudian saya mengambil beberapa kasus pencabulan yang dilakukan oleh remaja. Ya, nah kemudian saya menggunakan wawancara ya sebagai alat pengumpul datanya. Ya, nah dari situ akan terlihat ya alasan mereka melakukan pencabulan, gitu kan, kondisi keluarga mereka. Ya, kaitannya kondisi keluarga mereka dengan perilaku mereka yang melakukan pencabulan, ya, kemudian lingkungannya, ya, terus kemudian teman-temannya, ya, kemudian pikiran-pikiran mereka, ya, kenapa mereka melakukan perilaku pencabulan, ya, gitu, ya, contoh dari studi kasus. Kemudian fenomenologi, ya. Bagaimana individu mempersepsi serta memberikan interpretasi atau pemaknaan pada pengalaman subjektifnya. Ya. Jadi misalnya ini, ya, ini mahasiswa bimbingan saya juga, Anastasia. Ya. Resiliensi pada individu penyintas abuse. Ya. Jadi dia
melakukan wawancara ya pada, saya lupa, 2 orang kayaknya, 2 orang ya yang pernah mendapatkan abuse ya dari keluarganya, bahkan ada yang dari keluarga plus pacarnya yang dia mengalami toxic relationship. Nah, bagaimana individu-individu penyintas abuse ini ya memaknai pengalamannya mendapatkan abuse. Ya, terus kemudian bagaimana kemudian mereka melakukan resiliensi dan bagaimana mereka memaknai resiliensi tersebut. Bagaimana mereka mempersepsi resiliensi yang mereka lakukan. Apa yang membuat mereka melakukan resiliensi? Pada peristiwa apa? Ya, sehingga mereka kemudian menganggap bahwa peristiwa itu sebagai tonggak atau trigger gitu ya, bahwa saya harus resilience. Ya, saya tidak boleh katakanlah lemah ya meskipun saya mendapatkan banyak abuse. Ini fenomenologi. Kemudian ada grounded theory, ya ini jarang dilakukan mahasiswa S1 ya. Biasanya mahasiswa S3 atau peneliti ya yang jam terbangnya sudah tinggi gitu ya. Itu grounded theory ini berusaha menemukan teori yang baru ya dari data empirik di lapangan. Ya. Itu. Menemukan teori dari sejumlah data. Nah, ini contohnya adalah penelitian ini ya dari teman saya ya Ibu Hairini Nur. Ya. Saya sih biasa manggilnya Ira gitu ya, dari Ibu Ira. Ya. Dinamika harapan ibu terhadap masa depan anak yang mengalami keterlambatan perkembangan bicara dan bahasa. Ya. Nah, uniknya penelitian ini tuh berawal dari pengalaman teman saya sendiri. Ya, dia salah satu anaknya mengalami keterlambatan bicara. Ya, mengalami keterlambatan perkembangan bahasa. Nah, kemudian dia melihat dirinya sendiri masih menaruh harapan yang tinggi terhadap anaknya, gitu kan, berpikir yang positif terhadap masa depan anaknya. Ya. Dan kemudian teman saya ini berpikir bahwa selain dirinya, tentu ada juga banyak ibu-ibu yang memiliki anak yang juga mengalami keterlambatan perkembangan bicara dan bahasa. Ya. Dan mungkin para ibu yang lain itu juga memiliki harapan. Nah, kemudian teman saya ini tertarik untuk meneliti itu. Ya. Nah, kemudian memang terlihat gitu ya dari hasil penelitiannya. Bagaimana dinamikanya ketika misalnya awalnya tinggi gitu kan, harapannya bahwa anaknya akan segera cepat berbicara gitu kan, bahwa meskipun anak saya mengalami keterlambatan bicara, tapi pasti masa depannya juga baik. Nah, tetapi ternyata ada saat-saat harapan itu turun. Ya, si ibu ini mengalami katakanlah putus asa gitu ya, harapannya rendah. Nah, ini juga dilihat gitu ya. Apa yang menyebabkan harapan tinggi dan apa yang menyebabkan harapan turun? Kapan harapan yang tinggi itu muncul dan kapan harapan yang turun itu terjadi? Ya memang menarik gitu ya penelitiannya. Ya. Nah, ini akhirnya teman saya ini juga bisa menemukan teori gitu ya tentang harapan ibu khususnya yang mengalami atau yang memiliki anak yang mengalami keterlambatan perkembangan bicara dan bahasa. Ya. Gitu. Tapi memang mahasiswa S1 setahu saya sih memang jarang gitu ya, sangat-sangat jarang melakukan grounded teori. Oke, kemudian next adalah penelitian etnografi, penelitian pada kelompok tertentu, pada budaya tertentu. Ya. Ini contohnya punya Stefanus Kurniawan Hati Kewuta. Ya. Ini saya juga menjadi salah satu pengujinya. Ya. Judulnya Dinamika Kognitif Community Gratefulness Masyarakat Suku Dayak Kenya dalam menghayati upacara adat Mecak Undat di Desa Ritan Baru, Kabupaten Kutai Kertanegara. Ini contohnya ini punya si Stefanus ini.
Nah, kalian lihat gitu ya, ada konsep psikologi di sana, dinamika kognitif. Aduh, ya, sebentar. Dinamika kognitif community gratefulness. Ya, nah itu konsep psikologi. Ya, kebersyukuran. Ya, kebersyukuran secara komunitas, secara kelompok, masyarakat adat suku Dayak Kenya. Ya, itu. Nah, bagaimana prosesnya, gitu kan? Mungkin akan menyinggung upacaranya juga, ya, karena kan ini juga kaitannya dengan etnografi. Ya, menyinggung upacaranya juga, ya, tata upacaranya, ya, seperti apa. Nah, tetapi kalau antropologi mungkin hanya berhenti pada ritualnya, ya, proses upacaranya. Ya. Nah, tetapi di psikologi kita kaitkan juga dengan konsep psikologi, yaitu dinamika kognitif, ya, dan community gratefulness. Ya, nah itu yang membedakan penelitian psikologi yang etnografi dengan penelitian antropologi. Ya. So, kemudian, oke, sebentar ya, saya sambil membukakan Zoom untuk mata kuliah multikultur, saya lupa. Nah, ada lagi biografi, ya, kisah hidup seseorang, ya. Nah, ini boleh-boleh saja kita melakukan penelitian biografi juga, ya kan? Multikultur. Ya. Nah, dalam bidang apapun, ya, yang bidang ilmu sosial, ya, semuanya juga bisa melakukan penelitian biografi. Nah, tapi sekali lagi kalau di psikologi biasanya kita kaitkan juga dengan konsep psikologi. Jadi misalnya ini karakter, ya, trait, ya, kepribadian, ya, Soeharto, Presiden kedua Indonesia. Ya. Halo Bu Silvi, sebentar ya. Itu. Ya. Halo Bu Silvi, sorry Bu, aku pas lagi ngajar, ya. Ya. Ya, Kak apa-apa. Aku langsung tak jadikan host ya Bu. Iya, soalnya konsernya Bude itu tadi mati. Iya. Oke Bu, makasih Bu. Oke ya, saya close ya Bu ya, saya langsung leave. Ya, silakan gabung teman-teman nih, siapa yang belum gabung. Oke, gitu. Ya. Nah, memang di psikologi kita kan bukan penelitian pada orang yang meninggal gitu kan. Kita tidak wawancara, nggak bisa wawancara orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, tapi maksud saya gini, kalau kita penelitian tentang biografi gitu ya, orang yang sudah meninggal tetap bisa kita lakukan gitu kan. Tapi datanya tentu saja berasal dari sekunder, ya, artinya tidak langsung dari orang yang sudah meninggal tersebut, kan? Nah, mungkin saja penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen, misalnya dokumen pidatonya Presiden Soeharto, gitu kan? Atau mungkin rekaman juga bisa. Ya, jadi misalnya ada rekaman perjalanannya Presiden Soeharto ke mana, gitu kan? Misalnya, ya, atau mungkin rekaman apa, gitu kan? Nah, itu juga bisa kita pelajari dari sana. Dari foto-foto atau mungkin dari wawancara dengan orang-orang yang mengenal Presiden Soeharto, ya, atau yang mengenal orang yang sedang mau kita teliti biografinya.
Ya, misalnya keluarganya tentu saja gitu kan, stafnya, koleganya, teman-temannya. Ya. Nah dari sini kemudian kita analisa ya kalau dalam penelitian ini bagaimana sih kepribadian atau karakternya Presiden Soeharto. Ya. Gitu. Oke, itu saja untuk metode penelitian ya dalam atau yang kita kaitkan dengan psikologi kepribadian ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, tapi saya rasa kalian akan mendapatkan lebih gitu ya nanti di metode penelitian ya, di mata kuliah metode penelitian. Ya. Oke, nah untuk minggu depan ya, minggu depan itu kan kita mulai membahas para tokoh ya, membahas para tokoh di psikologi ya, tentu kita kaitkan dengan kepribadian ya. Nah kita awali dengan orientasi atau grand teori psikoanalisa ya dari Freud. Nah saya minta ini ada berapa orang ya jumlahnya, 42 ya, 42 banyak ya. Oke, ketua kelasnya siapa? Pilea ya. Halo Pilea. Oke, nanti minta tolong ya, Anda membagi diri dalam kelompok ya. Ada 12 kelompok saya rasa ya, jadi setiap kelompok berisi 3 orang ya. Oke, nggak apa-apa pilihan. Mungkin nanti yang lain yang bisa mendengarkan saya ya mungkin bisa membantu menjelaskan ke Pilea. Jadi ini Pilea chat mungkin wifi-nya kurang ini ya, lagi trouble gitu ya, jadi putus-putus ya. Jadi saya minta Anda membagi menjadi 12 kelompok ya, satu kelompok 3 orang ya, kurang lebih kalau ternyata jumlah mahasiswanya lebih dari 42 ya mungkin ada satu kelompok yang lebih dari 3 ya. Nah semuanya membuat tentang Freud, membuat PPT tentang Freud ya, tapi tidak semuanya presentasi ya, tidak semuanya presentasi. Nah kelompok mana yang presentasi kira itu menjadi kejutan, menjadi misteri sampai minggu depan ya. Jadi minggu depan langsung saya tunjuk siapa yang presentasi ya. Jadi semuanya siap untuk presentasi. Nah, apa saja isi PPT-nya ya, tolong dicatat ya, siapapun ya bisa membantu Pilea ya mencatat. Yang pertama adalah latar belakang Freud ya, latar belakangnya Freud ya, kita perlu mengenal latar belakang ya tokoh karena itu seringkali berpengaruh juga terhadap teori yang ditampilkan ya. Oke, sebentar ya. Nah kemudian kita masuk ke teorinya ya. Ada struktur kepribadian ya, struktur kepribadian ya. Anda bisa menampilkan yang gunung es itu ya, ada conscious, unconscious itu kan, kemudian ego, super ego ya. Kemudian insting yang menurut Freud kan ada 2 ya kan. Nah coba jelaskan insting hidup dan insting mati. Kemudian selanjutnya tahap perkembangan psikoseksual ya, tahap perkembangan psikoseksual ya, mulai dari oral, anal dan seterusnya. Kemudian tipe-tipe kecemasan menurut Freud ya, tipe-tipe kecemasan menurut Freud ada kecemasan moral gitu kan. Nah kemudian terkait dengan kecemasan ada defense mechanism ya, mekanisme pertahanan diri ya, ada misalnya displacement ya kan, kemudian represi,
ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah terapi, ya, terapi yang dikemukakan atau ditawarkan oleh Freud, ya, gitu. Ya, terapi yang berasal dari Freud yang bisa digunakan menterapi individu yang mengalami gangguan kepribadian, ya, atau gangguan emosi. Ya. Nah, itu, ya, itu yang harus kalian tampilkan di PPT-nya. Ya. Jadi semuanya siap, ya, membuat PPT, ya, tapi siapa yang presentasi, nah, ya, saya tentukan minggu depan. Ya, oke, latar belakang, struktur, tabel perkembangan. Nah, gitu, ya, paham ya tugasnya ya. Nah, kemudian untuk hari ini, ya, meskipun sudah kita akhiri sekarang, saya minta Anda presentasi ke Bella, ya, kemudian mengisi exit card. Nah, exit card yang pertemuan 3, ya, karena kan ini memang seharusnya materi pertemuan 3. Dan ini istimewa dibandingkan exit card yang lain karena saya memaksa Anda untuk mengunjungi laman Experiensia, jurnal Experiensia, ya, jurnalnya Psikologi Widya Mandala, ya, fakultas kita. Nah, silakan nanti dipilih, ya, salah satu artikel yang ada di sana, ya, kemudian itu yang diisikan di exit card. Ya, jadi Anda tinggal menuliskan judul artikelnya apa, ya, penelitiannya apa, kemudian metode penelitiannya apa, kuantitatif ataukah kualitatif, kemudian jenisnya apa, ya, misalnya kalau kuantitatif apakah itu komparatif, apakah itu korelasional, ya, kalau kualitatif apakah itu fenomenologi, apakah itu etnografi, dan seterusnya, ya. Jadi hanya itu saja, ya, karena ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, saya rasa jelas ya. Oke, kalau gitu terpaksa saya akhiri hari ini, ya, karena saya mau lanjut ke webinar lagi, ya. Sampai ketemu minggu depan, ya. Ini sudah saya foto sembari tadi saya menjelaskan, ya, supaya cepat aja, ya. Oke, thank you, saya N, ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.